Kenapa dia datang ke tempat-tempat yang dari siapapun? Kampusnya kan hasilnya berapa? Dikasih. Apa tempat jual dia beli dapat omset berapa sekian. Itu tiap hari kerjanya seperti itu. Berarti apa? Ada orang maksiat dengan kekuatan materinya. Tentunya diimbangi dengan kekuatan apabila kita sudah melihat secara fakta memang kita benar-benar salah, kita lakukan katakan salah. Tapi semua itu dikembalikan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Jamaah Taklim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Kriya Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir kembali di masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pagi ini sekaligus dalam rangka subuh berkah. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah berkah keluarga kita, berkah anak-anak kita, berkah rezeki kita, berkah apa yang diamanahkan Allah kepada kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim di pagi ini. Kita lanjut masih surat Al-Maidah. Kita lanjut ayat yang ke-10 sampai seterusnya. Oke, ayat ke-9 Pak ya. Ke-9 sampai seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات wa'adallahu Allah berjanji alladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan mereka yang mau melakukan amal kebaikan, amal soleh. Ay wa'dan hasana dengan janji yang baik. Lahum maka bagi mereka orang-orang beriman dan beramal soleh maghfiratun ampunan Allah wa ajrun azimun dan pahala yang besar atau pahala yang sempurna. Wa al jannah yaitu al jannah surga. Walladzina kafaru dan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, wa kadzabu dan mereka mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat Allah, ulaika bagi mereka ashabul jahim sebagai penduduk neraka. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat. Allah berjanji terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Janji Allah, lahum maghfiratun wa ajrun adim, bagi mereka ampunan. Selain ampunan, wa ajrun adimun, pahala yang besar. Ini adalah janji Allah. Jadi dua ayat dan ayat sudahnya walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka adalah ashabul jahim, penduduk neraka jahim. Jadi ayat kedua ayat ini memberikan pesan ancaman, janji ampunan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat tersebut disampaikan kepada kita semua, orang-orang yang beriman. Yang pertama, orang yang beriman dan beramal soleh dijanjikan oleh Allah. Allah janji kepada kita semua orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Janji tersebut adalah apa? Ampunan Allah sebelum kita menuju ke surganya Allah.
ini orang di dalam surga mereka semuanya bersih dari kotoran, bersih dari dosa, bersih dari baik dosa kecil maupun dosa besar, terutama dosa besar. Makanya sebelum mereka masuk ke dalam surganya Allah, dibersihkan dulu. Kebersihan tersebut lewat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang beriman dan beramal soleh, ini berarti satu paket Pak ya, satu paket. Beriman dan beramal soleh. Beriman saja nggak beramal soleh nggak termasuk. Beramal soleh nggak beriman juga tidak termasuk. Jadi beriman dan beramal soleh, mereka dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan ampunan dari segala dosa. Dosa berarti apa? Dosa ini ada kalanya dosa kecil maupun dosa besar. Dosa kecil itu dosa yang apabila kita membaca istighfar astaghfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun, dan dosa tersebut akan terhapus, terlebur dengan amal-amal ibadah kebaikan kita. Dosa kecil bisa terhapus mungkin lantaran ibadah kita sholat fardu, dari fardu ke fardu yang lain. Orang melaksanakan sholat subuh, insya Allah dosa kecilnya dihapus oleh Allah sampai nanti dia menjalankan sholat duhur. Begitu juga setelah sholat duhur kita berbuat dosa tersebut diampuni oleh Allah lantaran apa? Dari duhur kita mengerjakan sholat asar. Jadi ibadah sholat 5 waktu dari waktu ke waktu ini apa? Menghapus dosa dan kesalahan kita. Mungkin dari Jumat ke Jumat yang dosanya agak nongol dikit, dari Jumat ke Jumat menghapus dosa. Dari Ramadan ke Ramadan itu dosa kecil. Mungkin dosa kecil kita baca Al-Quran, insya Allah luntur, insya Allah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebut dosa itu berarti kan pelanggaran ya, pelanggaran. Apabila kita meninggalkan kewajiban atau kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita kena hukum dosa. Contoh umpamanya dosa kecil nih ya, dosa kecil dulu ya. Dosa kecil, contoh menurut pandangan beberapa ulama, dosa kecil itu dosa yang tidak ada ancaman baik dalam ayat Al-Quran, hadis maupun dalam aturan agama termuat dalam ilmu fikih. Kalau nggak ada itu berarti apa? Dosa kecil. Kalau ada ancamannya itu berarti dosa besar. Kemudian ada yang mengatakan biarpun tidak ada ancaman baik dalam ayat maupun dalam pandangan para ulama, tapi akibat negatifnya, kefatalannya besar, itu juga termasuk dosa besar. Contoh umpamanya yang larangan, kita kembali ke ilmu fikih. Di dalam hal kita kencing atau buang hajat ya. Orang kencing atau buang hajat ada larangan situ. Larangannya seperti apa? Kencing dan berak dilarang menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat.
itu larangan Pak ya, tapi dengan catatan itu tempat yang terbuka tanpa penghalang. Contoh maunya kita di lapangan depan ini ya, lapangan depan kencing atau buang hajat menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, nah, itu dosa. Karena itu ada dilarangan dalam ilmu fikih. Tapi dosa tersebut apabila kita istighfar astagfirullahaladzim, mungkin karena lupa, dengan catatan kita tahu kalau itu larangan, itu dosa. Istighfar, minta ampun, dan jangan diulangi lagi. Insya Allah dosanya terhapus. Kemudian larangan lagi orang buang hajat di bawah pohon yang pohon itu tempat berteduh. Biasanya buat tempat berteduh, buat ngiyup orang, itu juga larangan. Karena apa? Lagi ada orang berteduh, situ ada apa? Ada kotoran. Kemudian yang lain pasti apa? Akhirnya mengumpat. Akhirnya ya timbul hal-hal yang negatif. Termasuk lagi kencing, buang kotoran, buang hajat di tempat sumberan air, tempat air yang mengalir. Nah, itu juga dampaknya juga banyak. Begitu juga disamakan, tidak hanya membuang kotoran, buang kencing dan buang hajat besar di tempat air yang mengalir, yang dampaknya kemana, termasuk apa? Membuang limbah, membuang sampah, itu imbasnya kemana-mana. Karena itu imbasnya kemana, membawa dampak yang negatif bagi banyak orang. Yang tadinya itu asalnya dosa kecil berubah menjadi dosa besar, menjadi dosa besar. Kalau dosa besar dalam ilmu fikih, dosa yang ada hukumannya, contoh membunuh, orang bunuh, jadi hadnya harus dibunuh. Orang melukai orang, mencederai orang motong tangan, berarti tangannya harus dipotong ya. Orang lagi menyelakai orang, matanya dicelakai, dicacatin, berarti hukumannya kembali seperti itu. Kemudian pencuri, hadnya di dalam ayat, kalau hari ini mencuri hukumannya apa? Dia mencuri pertama kali, nyolong pertama kali, tangan kanan yang dipotong. Sudah dikasih peringatan, jangan setelah dihukum kamu jangan mencuri lagi, nyolong lagi. Minggu berikutnya, bulan berikutnya nyolong lagi, dihukum lagi, tangan yang kiri dipotong. Itu hukumannya. Berarti cirinya orang dulu kalau orang tangannya buntung, berarti itu ahli maling gitu ya, ahli maling. Itu dosa, karena itu dosa besar. Ada ancamannya, hadnya dalam Al-Quran maupun dalam ilmu syariah. Tapi semuanya itu yang dimaksud dosa kecil, dosa besar, ini yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Allah berikan maghfiratun, ampunan. Tapi yang berkaitan dengan sesama manusia tetap harus diselesaikan secara keluarkan kepada orang yang bersangkutan tersebut. Jadi dzunubun kabirun bima yujibu haddan fid dunya wa wa'idan fil akhirah. Jadi dosa besar itu suatu pelanggaran yang ada mewajibkan orang itu kena had ketika di dunia maupun ancaman yang ada di akhirat. Kalau dosa kecil, kembali lagi, biarpun itu dosa kecil, kalau lama-lama
dikerjakan, dia tidak kembali tobat kepada Allah, akan menjadi dosa besar. Terus kerja keji dilakukan terus, akhirnya apa? Kullu kabirin kullu saghirin wa kabirin mustatir. Setiap dosa kecil dan dosa besar yang kita lakukan nanti apa? Mustatir. Itu dalam surat Al-Qamar. Mustatir itu apa? Tersimpan nanti suatu saat akan diperlihatkan. Jadi istilahnya mustatir itu kalau dalam ilmu nahwu apa? Ada mustatir, ada baris, domir mustatir, domir baris. Mustatir itu yang tidak kelihatan, baris yang kelihatan. Begitu juga dosa ini ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Tapi semuanya itu nanti tercatat. Kullu saghirin wa kabirin mustatir. Dosa kecil maupun dosa besar nanti apa? Mustatir, akan apa? Tertulis semuanya. Jadi mungkin kita melakukan perbuatan dosa, dosa mungkin dosa yang kecil maupun dosa yang besar, yang mungkin kita sudah lupa, sudah kita dia ingat lagi, tapi nanti catatannya masih ada, tidak akan hilang. Nah, hal tersebut mungkin ya, makanya dikatakan Al-Quran adalah sumber segala ilmu. Kita ingat wa kullu saghirin wa kabirin mustatir. Setiap dosa yang kecil dan besar nanti akan tertulis semuanya. Walaupun itu kita sudah nggak ingat. Contoh ya, baru kita tahu kalau kita punya HP Pak ya, kita lagi ngambil gambar seorang, umpamanya ngambil moto Pak Eko di galeri, kemudian kita hapus, kan hilang Pak ya? Nggak kelihatan, setelah kita hapus kan nggak ada, hilang, nggak ada. Tapi di situ ada aplikasi, kalau kita lihat di aplikasi HP yang ada gambar kipas angin itu ya, ada kipas angin itu ternyata menyimpan gambar-gambar yang pernah kita ambil, walaupun sudah kita hapus ya di galerinya secara langsung, itu di aplikasi itu masih ada tanggalnya, tanggal berapa. Loh, ini menggambarkan bahwa apa yang kita lakukan yang sudah kita lupakan, bahkan kita sudah selesaikan, tapi di situ masih ada. Ini contoh. Oh, berarti ini orang ini ilmunya apa? Oh, lumayan juga gitu. Jadi terbukti bahwa Al-Quran adalah sumber segala ilmu. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatir. Semua yang telah kita lakukan, bahkan kita sudah lupa, sudah kita hapus, nanti akan tersimpan rapi dan nanti suatu saat akan diperlihatkan kepada kita. La yughadiru, dalam ayat yang lain, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu. Nah, wa wajadu ma amilu, yang kecil yang besar semuanya akan tercatat. Wa wajadu ma amilu, mereka akan menemukan apa yang mereka kerjakan ketika dahulu. Wala yadlimu rabbuka ahada, Allah tidak menzalimi pada siapapun. Nah, ini menggambarkan bahwa orang-orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, sekecil apapun perbuatan kita yang baik akan dicatat oleh Allah, dan nanti akan menuai orang tersebut berupa ampunan, dan endingnya orang tersebut diantar kepada tempat yang paling enak, yang paling indah, yang paling mewah, yaitu di dalam surganya Allah. Wa ajrun azimun, dan pahala yang besar. Pahala yang besar ini termasuk apa? Pahala tersebut pahala yang utuh, pahala yang sempurna,
pahala yang tidak dikurangi sedikit pun. Jadi ibaratnya orang mereka punya gaji, itu gajinya utuh, 1 bulan utuh, nggak ada potongan sama sekali, nggak ada potongan sama sekali, nggak ada potongan apa, potongan pinjaman, potongan BPJS, potongan utang di kantor, potongan yang utuh, gajinya utuh, pahalanya utuh, tidak dikurangi oleh Allah sedikit pun. Diterangkan dalam ayat yang lain, walladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat, adapun orang yang beriman dan beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum, Allah akan menyempurnakan pahala mereka sempurna, utuh. Nah, kalau kita sholat jamaah 27 utuh 27, tidak dipotong. Sebaliknya walladzina kafaru dan orang-orang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ulaika ashabul jahim, mereka adalah penduduk neraka jahim. Sebaliknya orang kafir, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka tahu sebetulnya, percaya bahwa itu benar, tapi mereka mendustakannya. Nah, itu ayat tersebut berkaitan dengan ayat yang sering kita baca dalam surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ulaika hum ashabun nar. Ya, tadi ulang ayatnya gimana Pak? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, Bapak Eko. Apakah orang bisa dilihat bahwa ciri-ciri orang yang banyak dosanya, orang yang banyak pahala? Itu yang bisa menilai, yang bisa melihat adalah apa? Hanya orang itu sendiri dan Allah. Nah, yang bisa menilai orang itu banyak dosanya atau banyak amalnya adalah orang itu sendiri. Tapi orang hanya bisa melihat dohirnya, ya. Orang hanya bisa melihat dohirnya. Contoh Alkisah, ya. Ada seorang laki-laki, menurut pandangan kasat mata secara umum, orang itu setiap hari perginya kemana? Ke tempat pelacuran, tiap hari ke tempat pelacuran. Jadi menurut sangkaan orang banyak, orang itu tukang melacur, kemudian yang akhirnya dia melakukan hal itu juga sepengetahuan keluarga istrinya. Kemudian suatu ketika orang itu meninggal. Setelah meninggal ketahuan warga, akhirnya nggak diurus, malah dibuang ke tempat sampah. Orang ini orang ahli orang ahli zina, nggak usah diurus, nggak usah dimandiin, nggak usah dikafani, nggak usah disolati, udah buang di sampah. Buang di sampah. Setelah dibuang di sampah, nah, Allah utus malaikat Jibril. Wahai Jibril, datanglah ke tempat ini.
sampaikan kepada apa istilahnya pada, kalau itu ingat nggak cerita ini diambil kisahnya tokoh utamanya siapa Pak Jono? Bukan Harun al-Rasyid. Kemudian orang tersebut Allah perintah pada malaikat Jibril, wahai Jibril, datanglah ke tempat kiai setempat. Datang kiai setempat. Kiai setempat tersebut suruh menengok ngurus jenazahnya si fulan ini. Nah, kemudian si seorang ulama tersebut tempatnya di sini dikasih tahu. Datang katakanlah umpamanya ke Lebakwangi. Datang ke Lebakwangi. Bahwa itu seorang ulama terkenal. Ulama terkenal datang ke Lebakwangi mencari namanya bapak ini yang lagi meninggal. Orang tersebut kaget. Loh, kenapa bapak kok nanyain almarhum yang sedang meninggal? Ya, orangnya sekarang di mana? Sekarang di tempat sampah. Kenapa kamu buang tempat sampah? Karena si fulan ini nggak ada kerjanya, tiap hari adalah tukang melacur ke tempat maksiat itu. Akhirnya ternyata si orang laki itu adalah seorang wali Allah. Kenapa dia datang ke tempat-tempat yang maksiat itu? Dia ke tempat maksiat itu bukannya dia berbuat maksiat, justru malah mereka menghentikan maksiat walaupun hanya sejenak dengan kekuatan materinya. Dia ke tempat WTS, jadi wahai para pelacur, saat ini kamu tidak boleh melayani tamu dari siapapun. Kamu setiap malam hasilnya berapa? Dikasih. Jadi seperti begitu juga ke tempat jual minuman. Orang yang mampu di stop semua, jangan mampu hari ini. Yang jualan kamu setiap hari dapat omset berapa? Sekian. Enggak usah dijual, stop tokonya. Saya kasih duit sekian. Itu tiap hari kerjanya seperti itu, berarti anggapan orang itu berbuat dosa. Tapi ternyata dia ke situ menghentikan maksiat dengan kekuatan materinya, tentunya diimbangi dengan kekuatan iman dan keyakinannya. Boleh kita menilai seorang dari zahirnya. Apabila kita sudah melihat secara fakta, memang kita benar salah, kita lakukan, katakan salah. Tapi semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kembali lagi ayat tersebut, innal ladzina kafaru itu ya. Jadi semuanya itu dikembalikan kepada kita sendiri dan kembali kepada Allah. Kadang sering kita lihat itu kan orang ke masjid ya pakaian rapi, malah tidak ikut sholat jamaah, malah nunggu semua sudah sholat jamaah, semua, ngincar kotak amal di bawah kabur. Ya, tujuan dia melihat orang lain kan, orang itu rajin ke masjid. Ternyata ke masjid dia mencuri kotak amal. Enggak jelas itu orang ya. Kembali lagi, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka adalah ancamannya adalah neraka jahanam. Di samping itu mereka dicap ulaikahum syarrul bariyah, mereka itu adalah makhluk yang paling buruk. Ayat berikutnya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah,
adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah apa? Ulaika hum khairul bariyah, makhluk yang paling baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menurut pandangan manusia. Berarti walhasil orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dijanjikan oleh Allah mendapat balasan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka akan diberikan ancaman siksaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang berbuat baik, beriman dan beramal soleh dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi amalnya, pahalanya akan disempurnakan. Kemudian dijanjikan oleh Allah akan dipersiapkan surga, dan surga itu luasnya bukan seluas kapling di Grial Bakwangi 6 kali 10 atau 5 kali 12. Luasnya seberapa? Seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Coba kita bayangkan, kita punya tempat yang seluas itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru. Kita lanjut ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, ini juga pesan terhadap orang-orang yang beriman, pesan kepada kita semua. Hai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallah, ingatlah kalian atas nikmat Allah alaikum kepada kalian. Idhamma qaumun, jika bermaksud suatu kaum, aihum Quraisy, ayyab sutu, memanjangkan tangan mereka, ayyamudu ilaikum kepada kalian, aydiyahum tangan-tangan mereka, liyuftiku bikum, liyuftikum untuk mencelakakan mereka, untuk mencelakakan bikum dengan pada kalian. Fakaffa, maka Allah menahan aydiyahum tangan-tangan mereka, angkum kepada kalian. Aywa asomakum, dan Allah menjaga kalian, mimma aradu bikum, yang mereka mempunyai maksud terhadap kalian. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Nah, ayat tersebut mengingatkan kepada orang yang beriman, jika ada seorang ingin mencelakai kita, jika ada kita mau mendapat kecelakaan, kemudian kita terhindar dari kecelakaan. Kecelakaan itu sumbernya apapun, mungkin kita akan dicelakai lewat tangan orang. Mungkin kita kecelakaan karena karena kondisi alam. Mungkin karena kondisi di perjalanan. Tapi semuanya itu digagalkan oleh Allah. Fakaffa aydiyahum ankum, ay wa asomakum bima aradu bikum. Semuanya itu digagalkan oleh Allah. Karena kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlindungan tersebut dari amal kebaikan kita. Karena amal kebaikan kita itu akan kembali kepada kita. Dalam ayat yang lain, in ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, berarti kalian berbuat baik kepada diri sendiri. Itu ya. Jadi kita kalau berbuat baik lewat Lewat perbuatan, lewat omongan, lewat apapun,
itu dampaknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Berarti hakikatnya kalau kita berbuat baik kepada siapapun, itu berarti kita berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi ayatnya jelas, surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum, jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, berarti kalian berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi mungkin lewat apa? Lewat bahasa baik secara langsung maupun sekarang bahasa sudah umum Pak ya, bahasa ketikan ya, bahasa ketikan lewat grup, lewat FB, lewat medsos. Apabila kita berbuat baik lewat ucapan seperti itu, dampaknya akan membuat baik kepada diri kita sendiri. Wa in asatum falaha, sebaliknya jika kalian berbuat jelek, berbuat buruk, falaha, dampaknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Kalau misalkan kita kan beramal itu kan intinya ke lillah gitu ya. Tapi kadang-kadang kita melihat ke ininya, ke wasilannya. Misalkan kalau kamu pengen selamat ya banyak-banyaklah bersedekah gitu kan. Sedekah menolak bala. Akhirnya kita lihatnya ke tolak balanya, jadi lillahnya itu jadi kurang. Gimana ya Pak? Ya, memang itu apa? Motivasi. Ya, motivasi agar orang tersebut di samping apa? Di samping itu perintah Allah, kemudian sedekah, infak itu bisa menolak bala. Itu bukan apa yang dilihat dari apa? Dilihat dari tolak balanya. Tetap masuk kategori lillahi ta'ala. Lah tolak bala itu kan istilahnya apa? Fadilahnya, keutamaannya, kelebihannya daripada perbuatan yang kita lakukan. Nah, dalam ayat yang lain, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Jadi apa yang sudah kita berikan kepada orang lain itu liwajillah, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Bahkan kita tidak perlu minta balasan kepada orang yang kita sedekahi. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak perlu. Umpamanya ada orang kita kasih, Pak Jamil, ini ada rokok buat Pak Jamil. Umpamanya saya nggak pulang, Pak terima kasih Pak ya. Jadi ini untuk menguji kalian, menguji bapak orang yang memberi. Umpamanya yang diberi nggak mengucapkan terima kasih, kalian jangan kasih nggak bilang terima kasih. Nah itu apa? Untuk mengetes apa dia ngasihnya tuh ikhlas apa enggak gitu. Ini dari versi apa? Versi yang memberi, bukan versi apa? Ayat ini untuk yang memberikan infak dan sedekah. Tujuannya apa? Agar tetap ikhlas karena Allah, bukan yang diberi. Kalau kita yang diberi tetap, apabila kalau kita diberi mendapatkan sesuatu, kita harus bersyukur kepada Allah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Dikasih orang nggak usah terima kasih berarti kamu nggak bersyukur kepada Allah. Berarti menggambarkan kalau kita mendapatkan sesuatu dari orang lain minimal ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Itu ayat tetap itu apa? Fadilah daripada keutamaan daripada sedekah sendiri Pak ya. Tetap yang kita lakukan dihitung memang kalau niat kita kembali pada niat kita. Kalau memang niat kita ikhlas karena Allah, tetap ikhlas karena Allah.
Jadi orang-orang yang beriman, beramal soleh, janji Allah berikutnya adalah apa? Orang yang senantiasa ingat iman dan beramal soleh dan selalu apa? Mensyukuri nikmat Allah, dilindungi dari hal-hal yang akan mencelakakan kita dari sudut manapun, akan diselamatkan oleh Allah. Untuk itu wattaqullah, hanya takutlah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallah, dan kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, orang-orang mukmin hendaknya bertawakal kepada Allah. Tawakal, ngerti Pak ya? Tawakal itu apa? Tawakal berserah diri. Berserah diri. Tawakal dari kata ini kalau kita lihat fal yatawakkal, kalimat tawakal itu dari wakala. Wakala artinya apa? Wakil. Kemudian ditambahin huruf 1, sulasi mayit 1, wakala. Ain fiilnya ditajdidkan, yang artinya apa? Banyak menyerahkan, banyak mewakilkan. Kemudian ditambahin apa? Huruf 1 lagi, tawakkala, ditambahin apa? Huruf ta. Berarti artinya apa? Lebih banyak. Berarti apa? Tawakal artinya apa? Banyak menyerahkan diri kepada Allah setelah berdoa dan berusaha. Orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, insya Allah setelah doa tidak hanya apa? Tidak hanya tawakal saja, setelah berdoa dan berusaha, insya Allah akan dijamin Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, fahuwa hasbu, kebutuhannya akan dicukupi dunia dan akhirat. Di antaranya ciri-ciri orang yang tawakal kepada Allah, mungkin lihat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang-orang yang tawakal barir, orang mukmin itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, hatinya apa? Takut. Takut apa? Akan ancaman Allah, akan hisaan Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, dan apabila dibacakan ayat Allah, bacakan Al-Qur'an, bacakan ayat-ayat yang lain, imannya bertambah. Alim ayatum zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, terhadap Tuhan mereka senantiasa menyerahkan, pasrah. Jadi tawakal itu apa? Mempercayakan, mendelegasikan, kemudian mewakilkan, karena kita merasa tidak mampu. Contohnya dalam menikahkan anak gitu ya, menikahkan putrinya, mestinya itu apa? Kewajiban kita sebagai orang tua, karena kita tidak mampu, akhirnya apa? Mewakilkan kepada penghulu. Yaudah, saya wakil sama Pak Penghulu, saya wakil sama Pak Kiai, saya wakil Pak Ustadz, tolong nikahkan anak saya dengan ini. Tentunya yang diserai untuk menjadi wakil tentunya sudah ahlinya, apalagi Allah sudah maha ahlinya. Kembali lagi, apapun yang jadi masalah buat kita tetap berdoa, berusaha, kemudian serahkan kepada yang kuasa. Berarti nilainya ada berapa? Berdoa ini kerjaan batin, usaha kerjaan
fisik. Berserah diri usaha batin, berarti Pak banyaklah Pak menata batin supaya seimbang batin, dohir dan batin ini seimbang. Tujuannya Pak agar iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah dalam ketaatan dan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, kita baca suratul Fatihah. Semoga saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah menyisikan, menginfakkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, diganti dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yansha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahlil ibadah walil Qur'an walil rizki walil du'a walil khair walan tajalna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi rotan pun ngebukin.